Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Khadijah Diningrum. Aku NPM 212010151. Di sini aku dari UPN Veteran Jawa Timur, ya, juga berasal dari kelas analisis multivariat kelas A. Di sini aku bakal jelasin terkait gimana sih caranya untuk menganalisis data yang kita punya, yaitu yang berdasarkan data yang bersifat variabel laten sehingga memiliki beberapa indikator sebagai alat pengukurannya. Oke, kita akan mengukurnya menggunakan sistem dari SM atau Smart PLS dengan versi keempat. Pertama-tama yang harus kita miliki tentunya yaitu data. Data ini bisa kita dapatkan melalui cara kita menyebarkan beberapa responden yang sudah kita tetapkan. Misalnya di sini penelitian itu kan mengenai pengaruh finansial literasi, parental socialization, financial inclusion terhadap behavior dengan self control sebagai variabel intervening. Maka dari sini bisa kita lihat dari beberapa variabel tersebut bersifat laten atau bisa diukur menggunakan indikator-indikator, sehingga saya menggunakan PLSM dari Surabaya atau domisili Surabaya. Jadi beberapa responden yang saya butuhkan setelah beberapa perhitungan yaitu sebesar 96 responden, dan dari data tersebut kita kan pastinya menyebarkan kuesioner. Nah, hasil dari kuesioner tersebut kita olah menjadi data distribusi atau data yang akan kita masukkan ke dalam analisis SMPLS ini. Nah, pertama-tama yang pastinya harus kita lakukan yaitu kita klik new project. Setelah kita udah nge-save Excel kita tadi ya teman-teman, hasil dari data responden tadi kita bentuk, jangan lupa di save dengan format CSV. Nah, kita namakan project kita, misal projectnya kita mau project pengaruh finance, karena kita kan tadi terkait finance ya. Nah, udah tercreate. Nah, dari project pengaruh finance ini ada di sini yaitu import data file dan juga create model. Pertama-tama kita harus import data file. Kalau untuk import data file, kita ini memasukkan data-data responden yang udah kita dapatkan tadi. Berhubung kita udah ada datanya, maka kita harus memasukkan data tadi dan harus berupa data-data yang sudah langsung ke indikatornya aja teman-teman, nggak usah ke variabel-variabelnya. Jadi langsung tuh kita open, kita tunggu sambil mengecek datanya, dan juga dilihat di sini scale-nya harus metrik ya teman-teman. Karena udah metrik, semuanya udah nggak ada yang missing value, maka kita import. Nah, terdapat 21 indikator dan sampelnya ada 96 seperti yang udah bilang tadi, nggak ada missing value. Oke, kita back, lalu kita klik data giveform-nya, lalu kita klik create model. Setelah kita klik create model, pilih juga model tipenya yaitu pilih ke PLSM dan juga memberikan nama. Oke, kita save. Nah, dari sini kita lihat terdapat draft kosong. Nah, draft kosong ini buat apa sih? Draft kosong ini buat kita untuk menggambar suatu gambaran dari konseptual yang udah kita buat tadi kan, model struktural dari setiap variabel yang kita miliki. Nah, dengan cara ke bawah gini teman-teman sampai ke X4. Nah, kan ini dari X1 ini memiliki 4 indikator. Lalu kita drag ke bagian kosong sini atau draft sini dengan X1, celung langsung muncul. Nah, di X1-nya ini bisa kita rubah dengan caption in report. Nanti jadinya kalau kita mau membaca reportnya itu udah langsung terbaca. Kalau ini tuh financial literation atau financial literasi. Nah, kita apply. Ya, untuk kalau kalian mau memindahkan ataupun apapun bisa pencet dari tombol select ini terus dipindah-pindah, terserah terus indikatornya mau diarahkan kemana. Itu sesuai gambaran dari konseptual analisis jalur yang kalian miliki. Terus selanjutnya di sini yaitu X2 sampai 4. Tabelnya masih dengan cara yang sama, kita juga select 3. Indikator punya. Kita bagi lagi sama kita ini ya. Kita lagi, nah ini juga ada jalurnya. Di mana kita? Ya, ini ada lalu yang M. Terus guys, langsung di klik double di bagian G. Kita ganti menjadi saving. Oke, udah semua, berarti tinggal kita connectin aja satu persatu X1 ke Y sesuai dengan hipotesis yang kalian miliki ya. Ini kan aku memakai 3 variabel bebas dan juga 1 variabel independen. Jadi terdapat hubungan langsung dan juga tidak langsung. Nah, hubungan langsungnya X1 terhadap Y sudah ada di X1 terhadap Y, dan juga kalau hubungan tidak langsung, X1 melalui M baru ke Y.
X2 juga. Teman-teman juga dengan X3. Oke, udah semua. Ini bisa kita save, lalu kita coba calculate ke PLSM algorithm untuk mengetahui outer model dan juga inner model karena Nah, bisa dilihat dari sini yaitu dari model yang udah kita buat tadi kan ada hubungan X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan juga X1 melalui M baru ke Y. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Kita mau lihat di sini adalah R square. Nah, R square di sini itu melambangkan kalau di M ini berarti dia melalui mediasi tadi, dan kalau Y ini berarti dia hubungan secara langsung. Nah, tentunya dalam analisis jalur atau analisis path itu kita harus menggunakan dua uji dulu teman, yaitu pada model outer model untuk mengetahui apakah setiap indikator dalam variabel itu sudah cukup atau sudah mampu mewakili dari variabel tersebut sehingga bisa digunakan sebagai alat ukur dalam variabel yang digunakan di penelitian tersebut. Nah, untuk outer model itu bisa kita lihat di bagian sini, final result agak turun. Nah, outer loading ini bisa dilihat ya di sini dari financial literasi, M ini tadi self control, X2-nya parental socialization, dan lain-lain sampai saving behavior. Bisa terlihat bahwa terdapat beberapa warna, yaitu ada yang merah, ada yang hijau. Nah, apa sih bedanya? Kalau dalam outer loading situ suatu indikator disebut valid dan juga dapat digunakan untuk mewakili variabel tersebut apabila memiliki nilai sebesar 0,7. Tapi ada beberapa penelitian atau beberapa peneliti sebelumnya itu mengatakan bahwa dengan variabel yang memiliki nilai indikator outer loadingnya sebesar 0,5 ke atas itu masih bisa dianggap cukup untuk mewakili variabel tersebut dan bisa digunakan untuk ukur dari variabel tersebut sebagai alat ukurnya. Akan tetapi di sini ada kasus yaitu di M2 dia hanya berkisar 0,393, artinya dia itu ada di bawah 0,7 tadi, sehingga diperlukan penghapusan atau cutting dari M2 ini dalam variabel M atau self control, sehingga kita harus menghapusnya teman-teman. Oke, selanjutnya dari outer loading, kalau misal di sini nih ada X2 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, ini menandakan bahwa setiap dari indikator X2 atau parental socialization itu mampu mewakili adanya variabel parental socialization, dan indikator ini berarti dia valid dalam pengukuran dari variabel parental socialization. Oke, selanjutnya di sini yaitu diskriminan validity. Nah, diskriminan validity itu ada 3 cara kita lihatnya, yaitu di Fornell-Larker criterion atau bisa juga di heterotrait dan monotrait regression, dan juga pada cross-loading. Nah, pertama kita harus lihat di Fornell-Larker criterion. Nah, suatu data atau indikator itu bisa dikatakan valid dan juga diskriminan apabila pada uji validitas itu dia memiliki akar AV atau average variance-nya itu lebih besar dari koefisien korelasi variabel lainnya. Nah, terlihat dari sini yaitu finansial literasi X1 terhadap X1, ya dia itu memiliki 0,755 yang memang seharusnya kalau X1 terhadap X1 ini memiliki variabel korelasi yang lebih besar dari variabel lainnya, dan secara menurun memiliki angka AV atau average variance-nya lebih besar daripada variabel lainnya. Ini di sini ada 0,755 X1 terhadap X1, sedangkan di bawahnya 0,520 yang lebih kecil dari 0,755, 0,432 dan juga 0,694 sampai ke 0,483. Hal ini berarti bahwa finansial literasi memiliki data yang valid dan juga berdiskriminan yang baik. Lalu begitu juga pada M, yang di bawah-bawahnya juga dia tidak memiliki data yang lebih besar dari angka dari
AV atau average variance yang sebesar 0,630, sehingga data-data yang ada dalam di sini itu bersifat valid dan juga diskriminan. Selanjutnya bisa kita lihat di cross-loadings. Nah, kalau di cross-loadings itu kita bisa lihat dari variabel finansial X1 terhadap tiap indikatornya. Kita cari yang X1 ya teman-teman. Di sini kan X1, X2, X1, X1.2, 1.3, 1.4. Nah, coba kita blok dulu. Nah, kita lihat nih, apakah dari indikator finansial literasi terhadap X1 ini dia memiliki nilai korelasi koefisien paling besar dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi variabel lainnya. Nah, ini lebih besar ya teman-teman. Karena di sini di X1.1 sampai X1.4 memiliki nilai sebesar 0,722, sedangkan pada M1 untuk finansial literasinya dia hanya sebesar 0,460, 0,200, dan sampai ke bawah dicek satu-satu tidak ada yang menyamai dengan nilai-nilai koefisien yang ada di X1. Begitupun seterusnya. Kalau setiap variabel tersebut terhadap indikator memiliki nilai korelasi koefisien yang lebih besar daripada koefisien korelasi lainnya ke variabel lainnya, maka data tersebut dianggap data yang valid dan juga berdiskriminan positif atau dapat diterima sebagai indikator alat pengukur dari variabelnya. Lalu di sini kita juga bisa melihat HTMT. Nah, kalau HTMT di sini kan ada ini ya teman-teman. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Itu tuh artinya berarti bahwa data di atas menunjukkan bahwa semua yang memiliki nilai rasio yang lebih kecil dari 0,9 itu merupakan data yang valid dan juga diskriminan, karena pada HTMT atau heterotrait atau monotrade rasio matriks itu data dari setiap indikator harus memiliki nilai sebesar 0,9 atau di bawah 0,9. Sedangkan di sini pada X3 yaitu financial inclusion, kita mendapati bahwa dia itu memiliki nilai sebesar 0,96, sehingga pada variabel tersebut diperlukan perbaikan lagi atas indikator yang digunakan untuk mengukur dalam analisis PET ini. Semua data di sini bersifat valid kecuali pada X3 ini. Selanjutnya di sini kita juga melakukan construct reliability dan validity. Nah, untuk construct reliability dan validity kita bisa melihat di sini. Ini udah terangkum semuanya. Kita bisa melihat dari Converge Alpha, Composite Reliability, Composite Reliability Rossi, dan juga Average Variance Extracted atau AV. Nah, pada construct reliability itu digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif. Nah, cara pengujiannya yaitu, jadi kita di sini tuh untuk melihat konstruk dari masing-masing konstruk atau variabelnya itu, apakah dia itu memiliki reliability dan juga sudah valid dengan menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai alat ukurnya. Nah, dengan cara kita melihat Converge alfanya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sini kan Converge alfanya ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Itu tuh sebenarnya karena dari Converge alpha sendiri itu memiliki patokan atau standar dengan dari setiap variabel harus memiliki nilai di atas 0,7 agar setiap variabel tersebut bisa dikatakan variabel yang reliable atau konstruk tersebut dikatakan reliable dan juga valid. Akan tetapi pada variabel M atau variabel self control itu memiliki 0,535 nilainya, dan juga X3 memiliki nilai sebesar 0,698. Maka dapat disimpulkan bahwa dari financial literasi, parental socialization, dan juga saving behavior itu yang hanya memiliki nilai 0,7, sehingga mereka atau variabel tersebut bisa
dan konstruk tersebut bisa dianggap sebagai konstruk yang sudah valid dan juga memiliki sifat reliable atau sudah reliable. Sedangkan pada composite reliability itu bisa kita lihat apakah di sana ada yang lebih besar dari 0,5. Kalau sudah lebih besar dari 0,5, maka bisa dianggap data-data tersebut atau data yang ada di atas tersebut dalam composite reliability sudah bersifat reliable. Dan dalam composite reliability atau reliability itu semuanya berdata reliable atau memiliki sifat reliable, sehingga konstruknya sudah reliable. Karena di sini memang ada yang berwarna merah yaitu 0,609. Akan tetapi ini dia sudah melebihi dari 0,5 dari standar konstruk composite reliability 0,5. Nah, selanjutnya di sini ada pengukuran yang digunakan dalam average variance. Nah, di sini ini kan terlihat ada dua, yaitu 0,396, 0,455. Itu artinya apa sih? Karena kalau dalam kriteria AV atau average variance extraction itu harus memiliki nilai lebih dari 0,5, teman-teman. Kalau misalkan dari variabel-variabel yang kita gunakan itu di bawah 0,5, otomatis variabel tersebut tidak bersifat reliable dan valid, sehingga tidak bisa digunakan dalam mengukur variabel dan menganalisis untuk selanjutnya untuk menghitung pengaruh antara variabel ini terhadap variabel bebas. Nah, di sini kan udah dapat 0,396, 0,45. Otomatis pada variabel M dan juga variabel X3 ini harus diberikan perbaikan lagi karena dari sini saja konstruknya sudah tidak reliable. Dan ini sudah konstan, dia sudah tidak reliable, apalagi pada sel kontrolnya sendiri. Oke, setelah kita udah menjelajahi outer model, maka waktunya kita masuk ke inner model ya teman-teman. Nah, untuk inner model sendiri sebenarnya ada dua, yaitu kita bisa lihat dari path coefficient ataupun kita juga bisa lihat dari R-square. Nah, kalau R-square di sini kita bisa lihat bahwa R-square yang diberikan ketika kita memberikan pengaruh yang secara langsung kepada dari X1 terhadap Y itu didapatkan sebesar 0,584 atau hanya sebesar 58,4% pengaruh yang diberikan dari hubungan langsung terhadap Y. Sedangkan melalui mediasi itu hanya sebesar 0,406, sehingga hanya sebesar 40,6% kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel mediasi, dan 59,4% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Maka dapat dikatakan dengan ini bahwa sebenarnya penelitian ini jika menggunakan pengaruh secara langsung pun sudah memberikan kontribusi yang kuat karena sudah memberikan 58,4% dari kontribusi tadi. Selanjutnya kita lihat ke uji hipotesis. Nah, sebelum kita ke uji hipotesis, kita bisa bootstrapping dulu teman-teman, karena kalau sekedar itu tadi itu cuma kita lihat inner model, outer modelnya. So, kita langsung ke bootstrapping buat mengetahui ini pengaruh yang sesungguhnya itu berapa sih antara variabel ini dan variabel bebas ke variabel terikat. Sebenarnya bootstrapping ini bisa 500 atau berapa, tapi yang paling akurat biasanya 5000 atau berapa. Oke, kita start calculation. Nah, ini minusnya 500 itu pasti lama ininya. Kalau 500 dia bakal cepat perhitungannya. Oke, kita kalau mau mengetahui R-square-nya, R-square kan udah diketahui tadi ya teman-teman. Kalau misal melalui si variabel mediasi ini kita hanya mendapatkan
kontribusi atau pengaruhnya itu sebesar 40,6%. Sehingga dapat dikatakan jika melalui self control atau melalui variabel mediasi, penelitian ini hanya memberikan pengaruh yang sedang atau pengaruh yang belum kuat. Sedangkan pada pengaruh secara langsung justru dia memberikan 58,4% yang lebih besar dari variabel mediasi. Lalu kita lihat path koefisien. Nah, kita kalau lihat path koefisien ini kan jadinya satu-satu ya teman-teman. Finansial literasi ke M, finansial literasi ke Y. Nah, kita lihat ke hubungan langsungnya aja. Finansial literasi ke Y, bahwa di sini ada p-value-nya yang sebesar 0,564. Di mana itu tuh lebih kecil dari p-value yang udah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Sehingga finansial literasi terhadap Y itu dengan hipotesis yang udah kita buat, yaitu finansial literasi berpengaruh terhadap saving behavior, itu ditolak karena p-value yang didapatkan hanya sebesar 0,564 yang lebih besar dari 0,05 dengan statistik 0,577 yang tentunya ini lebih kecil dari t-tabel. Lalu yang kedua di sini ada X2 terhadap Y. X2 terhadap Y di sini memiliki p-value sebesar 0,000 yang menandakan bahwa parental socialization atau sebagai X2 ini terhadap saving behavior memiliki pengaruh yang cukup kuat atau memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap saving behavior dengan nilai p-value sebesar 0,00000. Yang ini p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada X3 juga atau financial inclusion terhadap Y ini memiliki nilai 0,373 yang menandakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa financial inclusion berpengaruh terhadap saving behavior itu ditolak karena p-value yang didapatkan di sini yaitu sebesar 0,373 yang lebih besar dari nilai standar p-value yang sebesar 0,05 dan t-statistiknya sendiri pun lebih kecil 0,890. Selanjutnya kita juga bisa melihat total indirect effect. Kalau indirect effect di sini kan ada finansial literasi ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Dan seperti penjelasan tadi di awal bahwa kalau dari finansial literasi ke Y itu hanya memiliki p-value 0,064 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa finansial literasi terhadap saving behavior itu ditolak karena memiliki p-value sebesar 0,064 yang lebih besar dari 0,05 dan hanya pada variabel parental socialization saja yang diterima karena memiliki p-value lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,032. Nah, untuk kita mengetahui spesifiknya nih, kalau melalui self control kira-kira berapa p-value-nya yang diberikan. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kalau misal dari pengaruh secara langsungnya itu kurang, maka p-value yang dilalui melalui mediasi atau yang dimediasi oleh self control tadi yaitu finansial literasi terhadap saving behavior, maka p-value yang didapatkan juga kurang atau sama yaitu sebesar 0,64 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa finansial literasi berpengaruh terhadap saving behavior dengan self control yang memediasinya itu ditolak karena p-value yang didapatkan ini lebih kecil dari lebih besar dari 0,05 atau yang sudah distandarkan. Dan sedangkan pada X2 atau variable parental socialization ini, ketika self control ini berperan sebagai variabel mediasi untuk mempengaruhi X2 yaitu parental socialization terhadap saving behavior, ini memiliki nilai p-value sebesar 0,032 sehingga
Sehingga hipotesisnya ini dapat diterima karena memiliki p-value yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki tes statistik yang lebih besar dari di tabel. Ini kan outer loadingnya. Nah, ini bisa dihapus karena dia ini kan memiliki outer loading yang paling rendah di antara outer loading dari koefisien atau koefisien setiap indikator masing-masing variabel ini yang paling rendah. Ini bisa kita hapus supaya memberikan pengaruh yang lebih besar lagi terhadap self control, sehingga variabel-variabel di sini ketika melalui self control itu memiliki pengaruh yang lebih besar lagi dibandingkan ketika setiap variabel ini memberikan pengaruh secara langsung terhadap saving behavior atau Y, variabel terikat. Oke, sekian penjelasan saya terkait bagaimana cara mengelola data yang sudah kita miliki yang bersifat variabel laten dan memiliki beberapa indikator melalui analisis jalur dengan menggunakan CMPLS, dan ini CMPLS dengan version yang keempat, mulai dari outer model sampai ke inner model, dan juga beberapa penjelasan terkait R-square dan juga p-value. Sekian penjelasan yang sudah bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.